Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah instrumen pintar yang saya kembangkan bernama Focus Environment Analyzer. Singkatnya, alat ini adalah pemantau kelayakan ruang belajar yang menggabungkan teknologi IoT, Artificial Intelligence of Things, dan generatif AI. Kenapa saya membuat alat ini? Karena masih banyak mahasiswa atau pelajar yang sering merasa cepat lelah, mengantuk, atau kehilangan fokus saat belajar. Seringkali mereka mengira bahwa materi yang mereka pelajari itu sangat sulit. Nah, padahal bisa saja faktor utamanya adalah kondisi lingkungan yang mereka pakai untuk belajar, seperti suhu terlalu tinggi, cahaya kurang terang, atau suara bising-bising dari luar yang terlalu keras yang sering tidak mereka sadari. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah tadi, Focus Environment Analyzer ini hadir. Berbeda dengan alat pada umumnya yang hanya menampilkan sebuah angka yang membingungkan. Alat ini secara otomatis meringkas atau memproses data-data dari sensor menjadi kalimat singkat yang akan ditampilkan di OLED. Dan keunggulan utamanya alat ini sudah terhubung dengan kecerdasan buatan, yaitu Gemini AI. Lainnya asisten pribadi yang akan merekomendasikan perbaikan secara real time di dashboard. Mari kita bedah apa aja yang ada di alat ini, dan alat ini menggunakan sensor-sensor apa aja. Sistem ini dibangun dengan menggunakan arsitektur dual mode, artinya bisa offline dan bisa online. Otak utama dari alat ini adalah microcontroller ESP32 yang sudah dilengkapi dengan modul WiFi bawaan. Untuk merasakan kondisi lingkungan, di sini saya menggunakan 3 sensor. Yang pertama ada sensor suara, sensor MAC 4466. Sensornya seperti ini. Nah, kedua ada sensor suhu dan kelembapan. Sensor BME 280, sensornya seperti ini. Dan yang ketiga ada sensor cahaya BH1750, sensornya tuh seperti ini. Semua data parameter dari ketiga sensor-sensor tersebut dikalkulasi menggunakan algoritma weighted scoring di dalam ESP32, dan hasilnya akan langsung ditampilkan di layar OLED 0.96 inch seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan PCB dan kabel konektor untuk memudahkan perakitan alat ini. Semuanya yang ada di alat ini ditenagai oleh baterai 18.650, sehingga alat ini portable, bisa diletakkan di mana aja, dibawa kemana aja, tanpa harus selalu dicolok ke listrik. Dan sekarang mari kita nyalakan untuk cara kerjanya alat ini. Saat pertama kali alat ini dinyalakan, alat ini akan mencari koneksi. Nah, jika tidak ada koneksi atau tersambung ke koneksi, alat ini akan langsung otomatis ke mode offline atau anti-commuting. Artinya, ESP32 langsung menganalisis bahwa suhu, cahaya, dan suara di ruangan saat ini sudah sesuai dengan standar nasional atau belum. Nah, di sini tertulis kurang kondusif, atur suhu dan pendingin. Nah, artinya cahaya itu sudah kondusif lah, terus berubah lagi tidak kondusif. Lakukan penyesuaian menyeluruh. Berarti menyeluruh itu semua sensor di sini tidak kondusif atau memenuhi standar yang tertanam di sini atau algoritma yang sudah ada di ESP ini. Nah, berarti di ruangan yang saya saat ini itu pencahayaannya kurang, suhunya kurang, dan suaranya berisik. Nah, jadi ketika sensor menyeluruh itu belum sesuai dengan yang saya tanam di ESP32, yaitu standar nasional dan standar global. Nah, dan untuk mengetahui secara detail berapa suhunya, berapa suaranya, dan berapa cahayanya, itu bisa masuk ke dashboard yang telah disediakan oleh alat ini. Tapi sebelumnya, alat ini tuh harus terkoneksi internet dulu. Merah itu tandanya alat menyala, kuning jika menyala berarti alat ini terkoneksi internet. Dan logo perisai di sini itu menjadi logo AI, yaitu dianalisis oleh AI. Mari kita sambungkan ke internet terlebih dahulu. Kita akan mengoneksikan alat ini secara online. Tandanya kalau online itu lampu LED warna kuning ini menyala, dan ini sudah ada caranya penggunaan alat.
pertama, geser cycle ke on, sambungkan WiFi. Anda ke Focus Environment Analyzer, masukkan password WiFi ruangan atau hotspot lalu connect. Terus ada LED kuning menyala tanda sistem online. Nah, scan kode barcode di samping untuk membuka asisten AI. Nah, untuk membuka dashboard cukup scan barcode di sini langsung membuka dashboard. Dan saat ini belum online. Nah, kita akan memasukkan koneksi ke alat ini dan membuatnya online. Nah, di sini LED-nya sudah nyala dan logonya berubah menjadi logo AI Gemini atau logo bintang. Nah, di sini tertulis ruangannya tidak kondusif. Nah, terus ada tertulis lagi ruangan ini kurang kondusif, perlu perbaikan suhu, cahaya, suara, dan kelembapan. Nah, ini adalah hasil analisis oleh AI. Berhubung saya menggunakan satu HP, itu dashboardnya saya sudah scan dan saya masukkan ke laptop. Nah, untuk dashboardnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah analisis Gemini 3.1 flashlight lah. Kondisi ruangan saat ini berada pada fokus 25 karena hanya terdapat 0 parameter yang memenuhi standar lah. Jadi tidak ada parameter yang memenuhi standar. Di dalam dashboard ini kita bisa melihat seluruh parameter yang ada di alat ini. Nah, terus di sini ada analisis Gemini 3.1 flashlight lah. Di sini adalah tempat analisis Gemini-nya. Jadi Gemini itu analisis 5 menit sekali. Nah, terus di sini ada analisis terakhir 20.23. Jadi ini sudah status analisis selesai. Dan setelah selesai analisis itu disingkat dan dikirim lagi ke OLED. Dan tandanya ada logo Gemini sebagai analisis dari Gemini. Nah, dan untuk data terbaru diterima dari SP itu saya delay menggunakan 10 detik. Jadi setiap 10 detik data akan berubah sesuai kondisi ruangan. Terus di bawahnya ada trend grafik sensor. Di sini setiap 10 detik data sensor dari SP tadi akan terkirim ke web dashboard ya. Dan di web dashboard ini nanti akan dianalisis oleh Gemini AI dengan delay 5 menit sekali. Nah, terus untuk skor fokus ini saya menggunakan 100%. Jadi ada 4 parameter di sini. Jadi saya menggunakan satu parameter itu 25 skor. Ya. Untuk 2 parameter 50 skor dan 3 parameter 75 skor dan 4 parameter ada 100 skor sempurna. Dan di sini saya akan mencoba mengasih cahaya untuk sensor ini. Apakah ini berubah? Nah, ini akan terus berubah sesuai dengan kondisi ruangan. Sebagai kesimpulan, Focus Environment Analyzer ini membuktikan bahwa perpaduan teknologi IoT dan generatif AI itu relatif murah, bisa menciptakan solusi nyata yang berdampak langsung pada kehidupan keseharian kita. Sebagai kesimpulan, Focus Environment Analyzer ini membuktikan bahwa perpaduan antara teknologi IoT, Artificial Intelligence of Things, itu murah dan generatif AI bisa menciptakan sebuah solusi yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ruangan yang nyaman adalah kunci ide yang cemerlang. Sekian demonstrasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.